Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari Universitas Diponegoro dengan saya Hanifu Adiana selaku pembicara pertama, Elizabeth Sihaloko selaku pembicara kedua, dan Ibrahim Alvarez selaku pembicara ketiga. Mosi perdebatan kali ini adalah penerapan karantina wilayah atau lockdown saat peningkatan COVID-19. Dan kami sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini dilatar belakangi oleh adanya yang pertama, adanya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan terhadap pandemi COVID-19 yang mengamanatkan negara untuk melindungi warga negaranya dari bahaya yang timbul. Namun Dewan Juri yang terhormat, dalam praktiknya, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini belumlah mampu untuk menekan laju penyebaran COVID-19, di mana menurut Satgas COVID-19, angka penyebaran COVID-19 pada bulan Juli tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 47.000 kasus sampai 53.000 kasus per hari Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, telah masuknya beberapa kasus varian baru yang mempunyai pergerakan lebih cepat dan tahan terhadap vaksin. Sehingga Dewan Juri yang terhormat diperlukan suatu mekanisme yang lebih ketat dengan adanya karantina wilayah sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwa karantina wilayah merupakan adanya pembatasan penduduk termasuk adanya pintu masuk beserta isinya untuk melindungi adanya penyebaran penyakit dan kontaminasi. Hal ini Dewan Juri yang terhormat tepat dilakukan sebagai tanggung jawab negara terhadap warga negaranya sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam pasal 28H ayat 1 UUD RI tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 hanya mengamanatkan pemerintah pusat untuk menetapkan karantina wilayah. Padahal dalam penyebaran COVID-19, masing-masing daerah mempunyai karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda. Sehingga seharusnya Dewan Juri yang terhormat, dalam semangat otonomi daerah, pemerintah daerah juga harus dilibatkan untuk ikut menetapkan adanya kebijakan karantina wilayah untuk melindungi warga negaranya. Hal ini Dewan Juri yang terhormat dilakukan semata-mata untuk mewujudkan adanya tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati serta para pemerhati konstitusi sekalian, pasca dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 terkait penetapan keadaan darurat sipil dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ternyata membawa suatu implikasi yang besar bagi bangsa Indonesia. Mengapa kami dapat mengatakan demikian Dewan Juri yang kami hormati? Karena yang pertama, negara senantiasa dituntut untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakatnya sebagaimana pembicara pertama kami telah menyampaikan. Dan yang kedua, negara dituntut untuk memberikan suatu mekanisme yang tepat agar dapat menurunkan angka kasus COVID-19 yang senantiasa mengalami peningkatan. Lantas, Dewan Juri yang kami hormati, suatu mekanisme yang akan kami tawarkan ialah dengan kebijakan karantina wilayah sebagaimana telah terakomodir dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 atau dapat kita kenali bersama dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, di mana tepatnya pada pasal 5 telah menjelaskan hadirnya karantina wilayah merupakan suatu kebijakan pemerintah pusat dan terlebih dahulu mendapatkan adanya penetapan menteri sebagaimana pada pasal 49 ayat 3. Namun Dewan Juri yang kami hormati, sejalan dengan konsepsi negara kesejahteraan yang diungkapkan oleh Profesor Cranenberg dalam welfare state teorinya, artinya negara harus berusaha penuh untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang paling tinggi pada pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Dan dalam hal ini kami akan melakukan suatu gagasan terbaru, yakni memperluas kewenangan pemerintah daerah. Karena sebelumnya telah kita ketahui bersama, pemerintah daerah memiliki peran untuk ikut serta dalam kebijakan karantina wilayah sebagaimana pasal 55. Lantas yang menjadi pertanyaan, sejauh manakah bentuk implementasi dan peran pemerintah daerah terkait kebijakan karantina wilayah? Dewan Juri yang kami hormati serta pemerhati hukum sekalian, setelah kami membahas mengenai kedudukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan karantina wilayah, terdapat satu pertanyaan. Apakah
pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan karantina wilayah? Menurut kami, adanya pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan karantina wilayah. Mari kita lihat di dalam pasal 9 Undang-Undang Pemda yang menjelaskan salah satu urusan pemerintah daerah berkenaan urusan pemerintah konkuren. Selanjutnya, apabila kita tinjau di dalam pasal 11 Undang-Undang Pemda menjelaskan adanya permasalahan kesehatan merupakan bagian urusan konkuren wajib dari juri yang kami hormati. Sehingga dalam hal ini dapatlah kita benarkan ketika pemerintah daerah menetapkan kebijakan karantina wilayah. Pun marilah kita mengingat kembali mengenai adanya tujuan dari otonomi daerah, yang dimana adanya kewenangan dari pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah semata-mata untuk melindungi kepentingan pemerintah daerah ataupun wilayah tersebut ataupun wilayah tertentu dari juri yang kami hormati. Mengapa? Karena ada satu wilayah dengan wilayah lain memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian dari juri yang kami hormati, berangkat dari hal tersebut, kami mensolusikan untuk mengubah pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Karantina Kesehatan, yang dimana pada saat ini penetapan kebijakan karantina wilayah hanyalah terbatas terhadap menteri. Dengan adanya solusi yang kami utarakan, kebijakan karantina wilayah tidak hanya menurut dari menteri, melainkan dari ada gubernur, bupati, ataupun wali kota dapat menetapkan kebijakan tersebut. Berangkat dari hal tersebutlah dari juri yang kami hormati, kami setuju untuk memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan karantina wilayah. Sekian dan terima kasih.